Halo, selamat malam. Bersama saya Ihan Martoyo. Saya mengajar di STT Reform Indonesia di Kemang, Jakarta. Saya bersama rekan-rekan pengajar teologi di STT Reform Indonesia. Ada Ibu Inawati Tedi MTH, Bapak Dr. Budianto Lim, dan Pendeta Dr. Agus Santoso. Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat malam. Di klip yang ini kita akan membicarakan kitab Daniel, kitab yang cukup rumit untuk dipahami. Biasanya kita familiar dengan gua singa dan dapur api, tetapi keseluruhan visi apokaliptik dari kitab Daniel mungkin cukup sulit untuk dibaca oleh pembaca Alkitab. Eh, Tetapi ada struktur kiastik yang mungkin bisa menolong kita memahami pesan yang ingin disampaikan oleh kitab Daniel. Pak Pendeta Agus, bagaimana Pak sebenarnya Ya, struktur Pak. kiastik dalam kitab Daniel? Ya, eh, Kitab Daniel itu dibangun secara struktural ya, itu dengan dua kiastik yang berbeda. Dua kiastik ini, yang pertama adalah kiastik ya, kiastik murni, tapi di bagian yang kedua itu kiastik yang terkonsentrasi di tengah ya, kiastik konsentris biasanya orang menyebut seperti itu. Untuk lebih jelasnya secara struktur kita akan melihat slide berikut ini. Ya, dimulai dari yang pertama adalah Daniel pasal 1 sebagai pendahuluan. Di dalam Daniel pasal 1 ini intinya adalah kita sebagai orang yang menyembah kepada Tuhan yang benar, itu di dalam kehidupan yang serba plural ini kita harus memiliki ketetapan hati, ketetapan iman kepada Tuhan, termasuk di dalam menjalankan perintah-perintah yang ada di dalam ketetapan keimanan itu, yaitu ketika orang Yahudi tidak boleh mengotori dirinya dengan makanan-makanan yang diharapkan di dalam keagamaan, maka ketetapan iman itu tetap harus dipegang meskipun konsekuensinya adalah nyawa. Nah, dari sini, dari pendahuluan ini, maka dibangun satu struktur kiastik yang demikian indah, yaitu Daniel pasal 2 itu berbicara tentang empat metal. Empat metal ini melambangkan empat kerajaan yang ada di dalam dunia. Empat metal itu adalah emas, perak, tembaga atau perunggu, seringkali itu kebalik-balik, itu penerjemahannya antara tembaga atau perunggu, dan yang keempat adalah besi yang kemudian bercampur tanah liat. Dan empat metal itu dihancurkan hanya oleh batu, dan kemudian batu itu menjadi gunung, dan itulah lambang kerajaan Allah di dalam dunia ini, dan disitulah kuasa Tuhan itu menjadi nyata di peristiwa setelah 4 zaman itu. 4 metal tadi. Nah, ini sama seperti Daniel pasal 7, yaitu tentang 4 binatang. 4 binatang yang kemudian binatang yang terakhir itu sangat ganas, seperti kayak monster yang tidak bisa digambarkan, dan muncul anak manusia. Anak manusia yang melenyapkan semua binatang-binatang tadi, dan itu adalah kuasa Tuhan. Nah, Daniel 2 itu secara kiastis itu terkiaskan pada Daniel pasal yang ke-7. Kemudian Daniel pasal 3 itu tentang iman yang teguh dari 3 teman Daniel, yaitu Sadrah, Mesah, dan Abednego, yang harus
menyaksikan imannya, menyaksikan keteguhan imannya dengan konsekuensi, yaitu menjadi martir, menjadi saksi Kristus. Mereka kemudian dimasukkan dalam dapur api, dan di tengah-tengah itu Tuhan menyelamatkan ketiga teman Daniel ini. Hal yang sama di Daniel 6. Daniel itu dipaksa oleh undang-undang untuk menyembah atau berdoa kepada raja. Dia memiliki iman yang teguh. Tapi iman yang teguh ini memiliki konsekuensi, yaitu martirium, menjadi saksi, dan kemudian dimasukkan dalam gua singa. Nah, tapi Tuhan menyelamatkan Daniel saat itu. Daniel 4 itu Raja Nebukadnezar meninggikan diri, tapi kemudian Tuhan turun tangan dan Tuhan merendahkan Nebukadnezar. Hal yang sama dengan Daniel 5, yaitu Raja meninggikan diri, si Belsasar, lalu dengan meninggikan diri itu maka Tuhan menuliskan tulisan di dinding dengan bahasa Betawi, yaitu mene mene tekel ufarsin. Itu bahasa Betawi ya. Artinya itu mene ketehe, kan mene ya, sama ya. Ya ini intermezzo sebentar. Kerajaan Belsasar itu ditimbang-timbang, diukur-ukur, lalu kemudian diperes ya, dipotong-potong, dibagi-bagi gitu ya, dibagi-bagi. Nah, Tuhan merendahkan Belsasar dalam hal ini. Nah, dari pembangunan kiastis ini demikian sangat indah, sangat simetris semuanya. Nah, lalu di bagian yang kedua itu ada kiastik juga, tapi terkonsentrasi di bagian tengah. Daniel pasal 8 itu berbicara tentang kerajaan-kerajaan yang ada di dunia pada waktu itu, dua kekuatan yang besar di dalam tubuh Yunani, kemudian muncul tanduk kecil yang dahsyat. Tapi tanduk kecil ini menyombongkan diri di hadapan Tuhan, maka kuasa Tuhan akan menghancurkan tanduk yang kecil yang menyombongkan diri ini. Nah, di sini Daniel 10 sampai 12 itu juga sama seperti yang tadi itu dua kerajaan ini, tapi muncul di berikutnya di bagian yang terakhir satu raja yang dahsyat, yang menyombongkan diri juga sampai ke hadapan Tuhan. Maka kuasa Tuhan atas kuasa Tuhan, satu raja ini akan dilenyapkan. Dan di tengah-tengahnya ada Daniel 9, yaitu pengakuan dosa Daniel, dan disitulah ada nubuatan kedatangan Sang Mesias. Ya, yang menarik Daniel 9 ini sama seperti yang ada genrenya ya, yang ada di Esra 9 dan Nehemia 9. Ya, semuanya genrenya itu 999. Saya tahunya itu 999 kayaknya itu resleting gitu. Resleting. Kan ada YKK, ada 999 gitu ya. Itu pengakuan dosa itu ya. Itu Daniel 9, Esra 9, dan Nehemia 9. Itu semuanya pengakuan dosa, dan pengakuan dosa ini menjadi titik sentral dari kiastik yang kedua. Ya, ini adalah struktur dari kitab Daniel yang sangat indah. Dengan struktur ini kita bisa melihat makna yang begitu jelas, makna yang begitu dahsyat bagi kehidupan kita di zaman modern ini. Nah, Pak Agus, sebelum saya beralih ke Bu Ina ya, kalau kita lihat struktur kiastik yang pertama itu kan kisah martirium itu menjepit bagian
puncak dari kiastiknya yaitu Daniel 4 dan Daniel 5 ya. Jadi kalau strukturnya Ya. begitu kira-kira pesan apa Pak Agus yang ingin disampaikan oleh, kitab Daniel ini untuk kita dengan struktur kiastik yang demikian? Ya. Jadi pesannya adalah kita tidak usah takut di dalam mempertahankan iman kita. Mmm, Karena Tuhan senantiasa melindungi kehidupan kita. Tuhan melindungi di zaman-zaman yang begitu keras, di 4 zaman ini, karena kuasa Tuhan itu begitu sempurna. Meskipun raja meninggikan diri dan wah itu gencar membuat iman kita itu apa namanya ya tantangan-tantangan gitu ya. mmm, Tapi Tuhan pasti akan merendahkan. Maka dari itu di dalam keputusan terakhir ketika konsekuensi iman yang teguh itu adalah kematian, kita harus berani menghadapi martirium itu karena Tuhan beserta dengan kita. oke. Nah, Ya, saya mau ke Bu Ina nih. Makasih Pak Agus yang udah memberikan, ya. struktur pemahaman kita. Bu Ina, jadi, kalau ada penguasa yang begitu sombong, bahkan melawan Tuhan sendiri, lalu bahkan mungkin melakukan persekusi ya kepada umat Tuhan, bagaimana Bu Ina membaca kitab Daniel ini Bu, pesannya Bu? Saya setuju ya bahwa penekanan yang seperti dikatakan Pak Agus tadi itu mau menunjukkan betapa Tuhan berkuasa dan ini sejalan dengan nama Daniel ya. Daniel berarti Allah adalah hakim atau hakimku dan hakim di dalam konteks dunia kuno bukan seperti hakim pada zaman kita yang cuma memutuskan perkara tetapi hakim dilihat sebagai orang yang berkuasa yang memerintah. Dan tentu saja kita mengerti bahwa di dalam dunia kuno dipikirkan setiap daerah ada allahnya sendiri. Dan ketika kemudian Nebukadnezar bisa menaklukkan Yehuda walaupun belum menghancurkan dan karena itu membuang segelintir bangsawan, berarti kan Babel yang lebih berkuasa dan orang-orang akan berpikir bahwa Allah Babel lebih hebat dari Allah Yahweh. Dan karena itu dengan nama itu dan dengan yang kita melihat pusat daripada kiastik itu adalah mau menekankan, don't worry, karena yang tetap berkuasa adalah Allah Israel. Tapi mungkin saya juga mau kita bercerita sedikit mengenai Daniel ya. Menarik bahwa di dalam kitab Daniel, Daniel itu lebih banyak diceritakan cuma di awal dan di akhir. Jadi mungkin di tengah-tengahnya tidak terlalu. Dan saya mau memfokuskan kepada Daniel di Gua Singa, karena ini sering sekali disalah mengerti seakan-akan Daniel muda yang berada di Gua Singa. Padahal kalau saya bacakan Daniel 6, Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Nah ini sudah pemerintahan Persia. Pemerintahan Persia itu berarti Daniel itu dibuang kira-kira tahun 605. Persia mulai menguasai itu tahun 539. Jadi kita berbicara setidak-tidaknya Daniel itu sudah 66 tahun dan mungkin 67 tahun di pembuangan. Kalau Daniel dibuang dalam usia remaja atau 13 atau 14 tahun, berarti dia udah berumur 80 tahun loh ketika dia dibuang ke Gua Singa. Gambar-gambar sering sekali Daniel yang masih gagah perkasa ya di Gua Singa, tapi sebenarnya dia sudah sangat tua karena itu ada lelucon, pantesan singa enggak mau makan kan ya. Udah tua, udah alot dagingnya karena dia udah berumur 80-an. Tapi di sini saya mau supaya kita melihat di awalnya di pasal 1 Daniel yang muda ya, kemudian mempertahankan identitas mereka tidak mau makan makanan haram ya dan untuk menunjukkan kesetiaannya juga kepada Taurat, maka kita bisa melihat ini mungkin merupakan beberapa tahun terakhir di dalam kehidupan Daniel betapa dia begitu setia. Karena ada sesuatu yang sangat menarik ya. Rekan-rekan Daniel tidak dapat menemukan sesuatu yang salah tentang Daniel karena itu mereka harus mencari perkara mengenai agamanya. Dan karena itu mereka kemudian mentrik lah ya, jadi supaya Raja Darius yang sebenarnya senang dengan Daniel, untuk mengeluarkan undang-undang di mana selama 30 hari kan orang tidak boleh meminta atau berdoa kepada siapapun, ya kepada Allah maupun kepada manusia. Nah yang menarik adalah Daniel tahu itu, saya bacakan di dalam ayat 11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel selalu berdoa di hadapan jendela yang menghadap Yerusalem karena
ketika Salomo mentahbiskan bait Allahnya, dia juga mengatakan nanti ketika umat Tuhan entah dibuang atau entah mereka bertempur dan berada di negeri asing, kalau mereka berdoa berkiblat ke Yerusalem dan ke bait Allah, Tuhan kiranya mendengarkan. Tapi yang saya sangat terharu adalah dia kan tahu bahwa dia akan ditangkap. Dia harusnya tahu bahwa itu adalah untuk menjebak dia. Sama sekali tidak ada hesitansi ya, tidak ada keraguan sama sekali. Tetap dia kemudian berdoa di hadapan jendela itu. Waktu itu Bill Crowder pernah mengatakan sesuatu yang karena itu saya selalu ingat. Dia mengatakan bagi Daniel, satu hal yang dia tidak bisa hidup tanpa adalah komunikasinya dengan Allahnya. Jadi bagi Daniel lebih baik dia mati daripada dia tidak bisa berkomunikasi dengan Allahnya. Nah, kalau saya berpikir sebenarnya tetap aja boleh berkomunikasi, kan bisa, dah usah menghadap jendela. Apalagi kalau kita perhatikan ya, bait Allah itu sudah dihancurkan waktu itu. Ya, bait Allah sudah dihancurkan kira-kira hampir 50 tahun, belum dibangun kembali. Kan sebenarnya dia punya alasan untuk tidak berdoa berkiblat ke bait Allah. Tetapi bagi dia itu mungkin adalah prinsip yang dia pegang dan dia tidak mau berkompromi karena takut kepada hukuman manusia. Sehingga kita bisa melihat kitab Daniel, kalau kita berbicara tentang Danielnya sendiri adalah seorang tokoh yang sangat luar biasa. Bayangkan ya, umur 80-an tahun, sudah melayani Tuhan hampir 70 tahun, kesetiaannya ya itu tidak tergoyahkan, dan komunikasinya dengan Allah merupakan hal yang paling penting dalam hidupnya. Jadi menurut saya satu tokoh yang memang sangat luar biasa. Ya, jadi ini menarik sekali pemaparan dari Bu Ina ya. Memang kita selalu membayangkan Daniel itu tokoh muda yang brilian begitu karena penggambaran awalnya di pendahuluan mungkin seperti itu terpatri sekali di dalam bayangan kita. Tapi Bu Ina mengingatkan mungkin dari pasal 1 sampai pasal 6 itu sebenarnya udah ada jarak tertentu begitu ya, yang kita harus cermati juga begitu ya. Dan Bu Ina juga menunjukkan bahwa kisah Daniel ini sebenarnya kisah perjuangan ya, perlawanan untuk tetap setia kepada Tuhan dan kepada identitas orang beriman di tengah-tengah tekanan yang mungkin datang dari kelompok yang tidak beriman ya. Sehingga ada scholars juga yang menggolongkan Daniel ini mirip sama Esther ya. Tapi Esther itu setia cuman tanpa nyebut Tuhan dan lain sebagainya. Kalau Daniel ini sangat religius ya, bahkan berdoa kepada Yerusalem sambil membuka jendela ya. Nah, saya pengen ke Pak Budianto nih. Di Indonesia kan juga masyarakat umat Kristiani adalah umat minoritas ya yang kerap juga hidup di dalam berbagai tekanan ya. Bagaimana ya kisah-kisah semacam ini itu relevan untuk kondisi kita dan kita bisa mengaplikasikannya seperti apa Pak Budi? Thank you Pak Ihan dan thank you Pak Agus dan juga Ibu Ina. Memang kitab Daniel ini dahsyat sekali ya. Jadi saya kira salah satu jangkar utama yang sangat relevan sampai hari ini adalah mengenai isu identitas dan integritas ya. Dan saya kira dua aspek ini adalah aspek yang paling sering dibicarakan dan juga cukup sering dikhotbahkan, diajarkan dan sebagainya. Nah, yang menarik kalau di Daniel 1, banyak dari kita akan bicara mengenai urusan makanan, ya, makanan yang ditawarkan kepada Daniel itu akhirnya Daniel tidak ambil. Nah, yang menarik di Daniel 1 paling tidak, ya, urusan makanan itu di Daniel 1 bagian akhir udah nggak disebut lagi. Jadi kelihatannya memang bukan isu makanan, tetapi isu faithfulness yang tadi Ibu Ina udah tegaskan, ya. Jadi faithfulness di bagian awal Daniel itu bentuknya, ekspresinya adalah urusan makanan. Karena Daniel mengerti Levitical law dan sebagainya. Nah, jadi saya kira salah satu isu yang sangat kritikal adalah identitas, integritas, di mana orang-orang ataupun umat tebusan Allah di tengah konteks yang berbeda kepercayaan, bahkan jadi minoritas, kita perlu belajar membedakan antara compromise sama accommodation. Jadi bagaimana menjadi umat tebusan Allah sebagai minoritas, tetapi menghidupi semangat reform yang kita sering cetuskan, cooperation without compromise, ya, dan tentu kita perlu discern, membedakan kapan saya compromise, kapan saya mengakomodasi.
Karena kalau kompromis itu kan ada kesan kita motong kebenaran. Tetapi kalau akomodasi, kita mengakomodir, merangkul pihak lain gitu loh. Ya. Nah, yang menarik kalau kita menyorot Daniel 1, nampaknya Daniel tentu ada iman bermain juga di situ ya. Daniel itu menyampaikan conviction-nya bahwa dia nggak bisa makan makanan dari raja, tetapi tolong disiapkan sayur. Dia menyampaikan dengan mengakomodasi resiko dari si pimpinan yang mesti ngurus mereka berempat, gitu loh. Ya. Jadi dari situ kita melihat bahwa memang perlu hikmat bagaimana untuk dapat dalam tanda petik berselancar di tengah konteks Indonesia di mana kita minoritas, supaya kita tidak kompromis dalam artian mengkorting kebenaran, kita nggak mau itu, tetapi kita tetap mengakomodasi bahwa kita ini minoritas, mindset kita itu belum tentu mindset yang diterima oleh kalangan ramai, dan ya kita perlu belajar menempatkan kata-kata dengan tepat seperti yang ditunjukkan Daniel, saya kira ya. Dan contoh Daniel berkata-kata itu kan bukan cuma kepada si kepala pengurus yang ngurusin dia, makanan dia, tetapi juga kepada Nebukadnezar dan juga kepada raja-raja yang lain. Jadi saya kira itu salah satu wujudnya sih. Oke, nah ini komentar Pak Budi ini sangat menarik ya. Karena memang di dalam kisah-kisah Daniel tampaknya kisah-kisah itu tetap memberikan penghormatan yang cukup tinggi kepada Nebukadnezar begitu ya. Walaupun di pasal 4 ada kisah Nebukadnezar direndahkan sampai seperti binatang. Tetapi misalnya di penglihatan kerajaan-kerajaan itu ya, kerajaan Babylon itu dari emas begitu ya. Ini saya ingin ke Pak Agus nih. Itu kan kerajaan 4 kerajaan itu ya, terus nanti ditimpa oleh batu begitu ya. Dan batu itu mungkin kalau buat orang Yahudi yang baca, batu yang adalah kerajaan yang sampai selama-lamanya ya, itu mungkin Gunung Sion itu sebenarnya dibacanya ya. Tetapi di dalam kisah Daniel itu tidak eksplisit juga dijelaskan, melainkan juga ada penghormatan tetap kepada Nebukadnezar yang adalah kepala kerajaan dari emas begitu ya. Jadi apa benar itu juga semacam nuansa yang seperti Pak Budianto bilang itu akomodasi ya, enggak jadi nyolot ya di tengah-tengah mungkin tekanan sebagai orang Kristen yang setia begitu, tetapi juga bisa menyuarakan kebenaran ya di tengah-tengah masyarakat yang lebih plural. Apa begitu Pak Agus? Mas di sini sebenarnya lebih ke arah dari yang berharga begitu, kaya raya itu sampai kepada besi itu Turun. Gradual ya, perubahannya itu gradual. Besi dari yang paling berharga sampai yang paling nggak berharga, tapi meskipun nggak berharga, tapi kekuatannya itu besi itu dengan emas lebih kuat besi gitu ya, menghancur luluhkan gitu. Tapi meskipun besi, tapi bercampur dengan tanah liat yang rapuh gitu ya. Di satu sisi kayaknya itu begitu hebat, tetapi di sisi yang lain rapuhnya minta ampun. Nah, itu lebih ke arah di situnya ya buat saya. Karena ini sebenarnya yaitu ya memiliki akar dari Iran, tentang ada satu kitab saya baca sampai selesai dalam bahasa Parsi. Judul dari kitab itu adalah Bamanyas. Di Bamanyas ini dikisahkan bahwa kerajaan di dunia itu dibagi menjadi 4 sebelum akhir zaman, yaitu dibagi menjadi 4. 4 itu bagaikan satu pohon yang memiliki 4 ranting, 4 cabang lebih tepatnya, bukan ranting ya, ranting itu kan kecil banget, ini 4 cabang. Nah, cabang yang pertama itu adalah masa pertama 1000 tahun, yaitu masa cabang emas. Lalu cabang yang kedua cabang perak, itu 1000 tahun,
lalu cabang tembaga 1000 tahun, dan cabang besi yang bercampur tanah liat itu 1000 tahun. Lalu kemudian muncul peperangan akhir zaman. Peperangan akhir zaman antara yang hitam dan kekuatan kelompok yang putih. Nah, kelompok yang putih, kelompok yang baik itu memiliki pemimpin. Pemimpin itu namanya Saosian dalam bahasa Parsi. Saosian dalam bahasa Parsi itu ya Masiah gitu ya. Masiah dalam bahasa Ibrani. Nah, dari Mesias itulah mereka berperang di perang akhir zaman itu, dan Saosian yang menang, kekuatan hitam ditiadakan, dan muncul satu kerajaan baru yang dari batu kecil. Itu ya persis itu ya. Dari batu kecil yang kemudian menjadi gunung, itulah kerajaan 1000 tahun itu ya, yang nanti kutipan di Wahyu itu 1000 tahun di situ. Nah, itu dipegang oleh apokaliptik India yang masuk dalam Mahabharata, yaitu ya persis seperti Bamanjas yang ditulis tahun 1000 sebelum Masehi itu. Nah, dari sini sebenarnya pemikiran apokaliptik itu lebih ke arah bahwa nanti suatu saat kekuatan jahat itu akan dihilangkan, dibinasakan oleh batu kecil itu. Nah, batu kecil itu tanpa ada yang menggerakkan. Artinya bahwa itu tangan Allah yang akan meluluh lantakan itu semua, dan Allah sendiri nanti akan mendirikan kerajaannya, yaitu kerajaan Allah. Makanya Tuhan Yesus selalu mengatakan kerajaan Allah itu sudah dekat. Nah, kata sudah dekat itu sebenarnya saat ini pun itu di depan kalian semua, hai murid-muridku, kalian telah melihat kerajaan Allah. Dan dari situ sebenarnya murid-murid dapat melihat dia adalah batu kecil itu yang sedang dijatuhkan oleh Allah untuk melenyapkan semua yang kerajaan yang ada di dunia ini, karena dia adalah raja, Mesias, Saosian dalam bahasa Parsi. Gitu. Ya, jadi ini menarik sekali ya, karena ada kisah dari Parsi ini yang punya kemiripan materialnya itu emas, perak, tembaga, terus besi begitu ya, dan bercampur dengan tanah liat, itu bahkan di detil materialnya juga ada kesamaan. Tetapi di dalam kisah Daniel itu dipakai untuk menggambarkan kerajaan-kerajaan, namun pengharapan apokaliptiknya mungkin dimengerti ya oleh yang memang terbiasa mendengar kisah itu ya, bahwa ada batu kecil ini yang kita tidak perlu berusaha digerakkan oleh Tuhan, yang mungkin bayangan juga Mesias ya, memberikan penghiburan ya di tengah tekanan yang dialami oleh umat Tuhan ya, khusus juga oleh Daniel dan kawan-kawan ya. Bagaimana Bu Ina melihat visi apokaliptik yang demikian, Bu? Ada yang ingin ditambahkan atau dikomentari, Bu? Ya, saya mungkin coba mau menegaskan sedikit lagi aja bahwa memang apokaliptik kan memang diberikan sebenarnya untuk memberi penghiburan kepada umat di dalam masa-masa yang begitu sulit ya. Dan memang kalau kita tahu di dalam sejarahnya kan nanti mereka mengalami penganiayaan yang begitu luar biasa, terutama pada zaman Yunani dan Romawi. Sehingga dengan demikian ketika sudah dinubuatkan seperti itu, nah ini adalah caranya supaya nanti terutama saya rasa ya, ketika umat Tuhan yang pada zaman-zaman itu membaca apa yang ada, dan saya tahu bahwa Daniel sangat menekankan nanti mengenai Antiochus Epiphanes ya, di mana ini adalah penganiayaan yang begitu mengerikan yang terjadi pada orang Yahudi, maka mereka itu bisa dikuatkan. Karena pada waktu penganiayaan seperti itu kan mungkin sepertinya Allah mereka tidak berkuasa. Allah mereka mungkin tidak berkuasa untuk menolong mereka sepertinya. Karena itu ketika ini sudah dinubuatkan, maka ketika mereka menderita seperti itu, mereka boleh yakin bahwa Allah mereka tetap berkuasa. Jadi menurut saya itu mungkin sama seperti kitab Wahyu untuk kita.
Ya di mana kitab Wahyu sudah menceritakan nanti di akhir zaman akan ada penderitaan-penderitaan yang begitu luar biasa, antikristus datang dan sebagainya. Jadi kalau nanti ketika orang-orang Kristen yang hidup pada zaman itu, nah mereka akan dikuatkan oleh kitab Wahyu, dan saya rasa itu juga merupakan tujuan utama dari kitab Daniel, yang memberikan kekuatan kepada umat-umat Tuhan yang nanti akan mengalami penganiayaan-penganiayaan di dalam bangsa-bangsa yang diceritakan tersebut. Ya, saya ke Pak Budi nih. Kembali ke konteks Indonesia ya. Apakah memang bisa juga ya kisah apokaliptik yang demikian memberikan penghiburan untuk kita, atau justru juga di dalam konteks pandemi ini yang mengakibatkan mungkin penderitaan tersendiri yang eh, umurnya seratusan tahun baru sekali begitu ya, kita juga bisa mendapatkan penghiburan ya dari kisah apokaliptik itu. Iya, saya yakin bisa. Karena gini, saya mengerti Daniel itu sebagai tokoh secara historis, tetapi sekaligus menjadi sebuah paradigm, ya, paradigmatic character di Bible, bahwa Daniel dan kawan-kawannya sadar, aware sekali bahwa mereka adalah resident alien. Dan ini juga dikutip di 1 Petrus, 2 Petrus, bahwa kita semua adalah resident alien. Maka kita harus hidup sekarang in the light of the future. Dan saya kira di dalam konteks apocalyptic literature, makanya yang dipakai kebanyakan adalah visi-visi penglihatan imagery. Imagery yang begitu vivid, yang begitu bisa dimengerti oleh pembaca pertama, karena words itu sulit sekali mendescribe penderitaan dan penantian terhadap future hope tersebut. Itu pakai kata-kata susah sekali. Makanya diberikan visi penglihatan sehingga visual itu memberikan certain kind of apa ya istilahnya ya, ada greget yang beda gitu loh. Dengan ada imagery yang diberikan di dalam penglihatan tersebut, itu Daniel itu dan kawan-kawannya, dan tentu termasuk kita di dalam konteks kita menghadapi segala macam pergumulan, pandangan ke depan itu menolong kita untuk hidup hari ini dengan penuh pengharapan. Di mana pengharapan itu bukan pengharapan kata-kata belaka, tetapi pengharapan yang divisualkan, dan divisualkannya itu vivid. Ya, makanya di dalam kitab Wahyu yang banyak sekali terkait dengan kitab Daniel diungkapkan nanti kita akan dihapus air mata kita. Ini kan ungkapan-ungkapan yang sangat pictorial sekali. Ya, sehingga itu akan menguatkan kita dengan begitu ajaib. Jadi saya kira kitab Daniel di dalam konteks apokaliptik literatur itu punya kekuatan sedemikian. Nah tentu kesulitan kita pembaca zaman sekarang adalah kita nggak ngerti imagery yang dipakai di dalam Daniel. Ya, imagery-nya itu sesuatu yang asing sekali karena imagery itu anchored di dalam budaya pada abad 6 sebelum Masehi tersebut, ya. Nah, yang jadi sesuatu yang disayangkan ya buat kita gereja Protestan, kita nggak punya kekayaan imagery yang membantu kita untuk membayangkan future hope tersebut, gitu loh. Ya. Nah, ketika kita baca kitab Wahyu, ya apalagi kalau kita ngomong budaya ibadah di dalam gereja Protestan ya, imagery semuanya dihapuskan. Jadi kita nggak punya visual yang punya makna teologis yang bisa membantu kita orang Kristen punya anchor, ya, anchor secara firman dan anchor secara imagery, tentu imagery yang biblical yang menguatkan kita untuk hidup sekarang in the light of the future hope, gitu loh. Jadi saya kira tetap prinsip apokaliptik di dalam literatur Daniel ataupun Yeskiel, ya, karena tipenya mirip sekali, itu memberikan kita pengharapan untuk menghadapi segala macam kemungkinan. Tetapi tentu bukan berarti kemudian ada jaminan bahwa kita bakal dilepaskan selama kita hidup ya. Karena kan kalau kita baca Daniel 8, ada monster lah segala macam, itu kagak ada yang bisa jawab apakah kita bisa dilepaskan dari penderitaan di bumi ini. Nah, oleh karena itulah penglihatan apokaliptik itu menolong kita. Dan tentu lagi-lagi iman berperan luar biasa besar. Tanpa iman, ya kita nggak bisa menerima penglihatan-penglihatan tersebut sebagai
sebuah statement bahwa Tuhan kita adalah God of history gitu loh. Jadi saya kira seperti itu sih. Oke, terima kasih. Jadi Pak Budianto memberikan PR nih ya buat gereja kita yang kontemporer bahwa kita harus mengembangkan ya kemampuan imagery kita itu lagi ya, sehingga kita bisa lebih punya kekayaan ya, walaupun penderitaan di zaman pandemi dan mungkin kehidupan di Indonesia itu keras, tapi ini bukan akhir segalanya dan di balik itu ada realitas the Son of Man yang menanti yang akan memberikan keadilan dan cinta kasihnya ya kepada umat yang setia begitu ya. Nah, kalau kita bisa menghayati itu mungkin di gereja mungkin kita bisa lebih punya pengharapan ya. Terima kasih Bapak Ibu, kita akan lanjut di klip yang berikutnya tentang detil-detil dari kitab Daniel.